Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'du. Sahabat IKA penerjemah sekalian, Alhamdulillah, kabar gembira bagi kita semua karena platform Studi in Saudi sudah dibuka mulai tanggal 21 April 2024 hingga 28 Juli 2024 ya. Perlu teman-teman ketahui bahwasanya portal Studi in Saudi ini kita bisa mendaftar ke universitas-universitas yang tersedia di Kerajaan Arab Saudi. Nah, jadi di portal Studi in Saudi ini ya kita bisa memilih beberapa universitas. Nah, kita dipersilahkan untuk memilih 5 ya. Nah, nanti ketika kita sudah memilih 3 atau 5 universitas ya, maka nanti kita berkemungkinan untuk diterima di salah satu universitas yang kita pilih. Dan yang tersedia untuk sekarang ini itu lengkap ya, mulai dari diploma, S1, S2, bahkan sampai S3 itu semuanya ada ya. Dan mostly semuanya beasiswa. Nah, jadi jangan khawatir, teman-teman cukup mempersiapkan berkas-berkasnya saja ya. Kemudian mendaftar melalui platform Studi in Saudi ini. Ya, adapun S1 itu ada sekitar 25 universitas yang tersedia untuk putra maupun putri. Begitu juga S2 itu tersedia 11 universitas dan adapun untuk S3 itu tersedia 4 universitas. Nah, jadi buat teman-teman ya, langsung saja mendaftar di portal Studi in Saudi ini. Nah, baik. Pertama yang harus kita persiapkan itu adalah email sendiri, ya. Jangan pakai email orang lain, karena email ini nanti bertujuan ketika kita diterima, itu pengumumannya akan dikirim melalui email. Kemudian siapkan internet yang memadai dan juga waktu luang, ya. Karena kita harus benar-benar teliti, ya. Minimal luangkan 1 jam atau 2 jam untuk mendaftar. Dan juga siapkan pula beberapa browser karena pengalaman sebelumnya satu browser misalnya nggak bisa dipakai atau tidak bisa meneruskan langkah selanjutnya, pakai browser lain ternyata bisa ya. Untuk kasus saya ini sekarang ini saya pakai yang namanya Microsoft Edge ya, karena kemarin saya pakai Mozilla Firefox itu gagal di tahap tertentu ya. Jadi saya sekarang pakai Microsoft Edge dan saya coba juga lancar. Nah, kemudian juga siapkan berkas-berkasnya di dalam satu folder agar nanti mudah tatkala mengupload berkasnya. Nah, ini teman-teman sekalian ya, berkasnya sudah saya siapkan dalam satu folder dan teman-teman juga jangan lupa rename berkas sesuai dengan namanya ya. Nah, baik, kita langsung. Jadi langkah yang pertama itu adalah membuat akun, kemudian langkah kedua mengisi data diri, kemudian langkah yang ketiga itu memilih universitas dan fakultas, kemudian langkah selanjutnya itu adalah mengupload berkas-berkas yang sudah kita siapkan tadi, kemudian langkah terakhir itu adalah berdoa ya, semoga kita diterima untuk melaksanakan studi di Saudi Arabia ini. Ya, baik. Untuk membuat akun, pertama buat akun dulu. Kalau teman-teman sudah punya akun, bisa di skip ini ya langkahnya. Pertama kita klik yang login ini. Kemudian di jendela login ini kita bisa pilih create a new account karena kita belum punya akun ya. Kalau teman-teman sudah punya akun, silahkan di skip ini. Nah, ini ada 3 pilihan untuk identitas. Kita bisa pilih yang other, karena untuk national ID sama iqomah kita nggak punya ya. Jadi kita pilih yang email aja. Kemudian nationality Indonesia. Kemudian isi captcha-nya. Nah, setelah semuanya terisi, tinggal kita pilih next ya.
Ya ingat teman-teman ya, pakai email sendiri, jangan pakai email orang lain. Kemudian step berikutnya kita diminta untuk mengisi nama ya. Di sini ada beberapa kolom ya. Ada first name, nama pertama, kemudian father's name, nama ayah, kemudian nama kakek, kemudian nama keluarga. Nah, memang di Arab itu satu orang itu namanya cuma satu kata. Adapun kita di Indonesia itu satu orang bisa tiga kata, kadang bisa sampai lima kata. Nah, maka kita ikuti aturan main mereka ya. Kalau misalkan nama saya Muhammad Tigar Abdillah. Nah, terdiri dari tiga kata. Muhammad, Tigar, sama Abdillah. Orang Arab itu mengiranya nama saya itu ya Muhammadnya doang. Ya, adapun Tigar mereka mengira itu nama ayah saya dan Abdillah mereka mengira itu nama kakek saya atau nama keluarga saya. Nah, jadi kita ikuti aja aturan mereka. Jadi walaupun nama saya itu Muhammad Tigar Abdillah, ya, jadi di sini saya isi Muhammad sebagai nama pertama saya, kemudian nama ayah ini saya isi nama saya juga, tapi nama di kata yang kedua, Tigar, loh. Kemudian nama family, mungkin saya isikan nama ayah saya. Nah, ini yang bahasa Inggris sama juga, Ahmad, Tigar, Mashuri. Loh. Kemudian nama family, mungkin saya isikan nama ayah saya. Nah, ini yang bahasa diawali dengan 00 ya. Sebagai ganti tanda plus ya. Biasanya kan kita pakai plus 62. Maka plusnya kita ganti dengan 00. 0062 ya, kita masukkan kode negara kita 62, kemudian kita masukkan nomor kita. Kemudian setelah semua data terisi dengan benar, dicek lagi. Kalau sudah dicek, kita pilih next. Nah, kemudian kita diminta untuk memilih kode verifikasinya itu mau dikirim di nomor HP atau di email. Saya sarankan pakai email ya. Kemudian kita pilih yang next. Ya, karena kadang beberapa nomor HP, beberapa provider itu tidak menerima kode OTP ya. Nah, tadi kan kita pilih email, sekarang kita cek email kita apakah sudah dikirimkan kode verifikasinya. Nah, kalau belum muncul tadi di refresh ya. Atau kalau misalkan tidak muncul di inbox, teman-teman bisa cek di pesan spam. Siapa tahu Gmail-nya ini mendeteksi kode verifikasinya sebagai spam. Nah, ini nomornya tinggal kita copy aja, kemudian kita paste di sini. Nah, setelah kita masukkan kode verifikasinya, kita pilih save. Email has been sent to reset your password. Ya. Nah, jadi kita buka email lagi. Kita diminta untuk mereset password ya. Karena tadi kita pas bikin akun, kita tidak diminta untuk memasukkan passwordnya. Jadi kita cek lagi inbox email kita. Nah, ini sudah ada dikirim link untuk men-setting password. Klik set password link. Nah, nanti kita diarahkan untuk mengatur password kita. Passwordnya terdiri dari huruf besar, huruf kecil, simbol, dan angka. Nah, setelah tadi kita diminta untuk menyeting passwordnya, sekarang kita dialihkan ke halaman untuk login. Nah, kita sudah berhasil membuat akun dan login ke halaman Wizaratul Ta'alim atau Menteri Pendidikan ya. Tapi bukan di sini ya, mendaftarnya bukan di situsnya Menteri Pendidikan, tapi kita balik lagi ke Studi in Saudi. Jadi kita di URL-nya ketikkan
studyinsaudi.moe.gov.sa, kemudian klik enter, kemudian kita login lagi di sini, login. Nah, sudah otomatis login. Kemudian di recognition ini kita centang saja, dan the privacy notice ini kita bisa klik dulu agar kita bisa melanjutkan langkah untuk mengklik tombol agree. Nah, baik teman-teman sekalian, kita sekarang sudah diarahkan ke halaman untuk mensubmit an application. Jadi di sini ya kita diminta untuk mengisi data pendidikan kita, dan kita juga diminta untuk mengisi universitas mana yang kita minati ya. Nah, di sini saya sarankan untuk mengubah bahasanya ke bahasa Arab ya. Di sini ada berbagai pilihan bahasa ya. Cuma saya rasa beberapa translasi di sini itu kurang tepat. Jadi takutnya nanti malah salah memasukkan data ya. Jadi saya sarankan untuk memakai bahasa Arab saja. Nah, di sini kita centang yang bagian ini ya. Kemudian adapun thalabud dirasah, ini kita pilih yang eksternal atau yang min kharijil mamlakah. Setelah itu kita pilih hifdz wastimror. Nah, setelah itu kita diminta untuk mengisi bayanat asasiyah. Di sini ada pertanyaan, hal hasal ta'ala raqmi iqamah sabiqan? Apakah kamu punya iqamah, punya nomor iqamah? Iqamah itu adalah KTP-nya Saudi ya. Jadi teman-teman tidak punya, jadi pilih yang la. Kemudian akrab sifarah, kita diminta untuk mengisi di kota mana visa kita itu diterbitkan. Jadi kita tuliskan Jakarta. Kemudian sababu raqbati dirasah fil mamlakatil arabiyyah saudiyah. Di sini kita diminta untuk mengisi kenapa kita mau atau berminat untuk belajar di KSA. Saya pengen belajar di Saudi karena saya pengen mendalami ilmu agama dari sumbernya. Nah, kemudian informasi ayah, alismu kamilan, nama ayah. Nah, ini teman-teman bisa isikan pekerjaan ayah ya. Entah itu mengajar atau sebagai karyawan. Kayak misalkan mengajar, di sini tulis saja muallim. Kemudian setelahnya kita diminta untuk mengisi data ibu. Bagi teman-teman yang ya qadarullah orang tuanya meninggal, ya itu bisa diisi di sini Ufiyat. Atau kalau pakai bahasa Inggris bisa teman-teman tulis pass away. Kemudian di sini ada bayanat maliyah. Teman-teman diminta untuk mengisi pendapatan teman-teman di dalam sebulan, entah itu 0 sampai $1.000 atau 1.000 sampai 5.000 dolar ya. Ya, kita asumsikan teman-teman ini kaya ya. Mungkin aksar min 10.000 ya. Disesuaikan saja sama pendapatan teman-teman ya. Kemudian di sini ada pilihan pendapatan kita itu berasal dari mana? Apakah dari istimarot, investasi, apakah dari jamiah khairiyah, dari sumbangan, atau dari dukungan keluarga, atau dari lainnya, atau dari pekerjaan. Ya, teman-teman tinggal sesuaikan saja ya. Tidak harus ikut ini. Ya, ini cuma dummy registration aja. Kemudian tafasil al-mu'arif. Alismu kamilan, nama kita. Kemudian setelah itu bayanat talabi dirasah as-sabiqah. Hal darasta sabiqan fil mamlakah? Apakah kamu pernah belajar di Saudi? Tidak. Ya. Nah, setelah itu kita cek lagi apakah semua data sudah benar. Kalau sudah dicek, tinggal pilih hifdz wastimrar. Nah, kemudian di step yang ketiga kita diminta untuk mengisi kualifikasi pendidikan kita. Ya. Di kolom ini, ad-darajah al-ilmiyah al-matlubah, kita diminta untuk memilih jenjang apa yang ingin kita daftar di sana. Apakah diploma atau bakalorius, bachelor, ya. S1 ini ya.
Adapun magister itu S2, adapun doktora itu S3. Ini saya asumsikan teman-teman yang melihat video ini kebanyakan yang mau daftar S1, jadi saya pilih bakalorius atau bachelor. Kemudian kita di sini tambahkan kualifikasi kita, makan husul alal muahal. Pendidikan terakhir kita ini di mana? SMA-nya di mana? Ya, kita tulis Indonesia, kemudian Naul Madrasah. Nah, di sini ada 3 pilihan. Hukumi, ahliyah mu'tamadah, sama ahliyah. Kalau hukumi itu negeri ya. Kalau ahliyah mu'tamadah itu apa namanya? Swasta tapi yang sudah diakreditasi atau sudah muadalah sama universitas yang ada di Saudi ya. Biasanya yang ngasih muadalah tuh Universitas Islam Madinah ya. Adapun yang ahliyah saja ini swasta ya, atau pondok ya. Nah, di sini kalau teman-teman pakai ijazah negara, jadi pilih yang hukumi. Kalau misalkan pakai ijazah pondok yang sudah terakreditasi oleh universitas di Saudi, itu pakai yang ahliyah mu'tamadah. Tapi kalau cuma pondok saja tapi belum terakreditasi, pilih yang ahliyah. Nah, ini karena saya misalkan berasal dari pondok yang sudah terakreditasi, maka saya pilih yang ahliyah mu'tamadah. Nah, di sini kita bisa pilih madrasah. Nah, kalau ahliyah mu'tamadah itu sudah ada di sini nama pondoknya ya, nama ma'hadnya atau nama sekolahnya. Kemudian takdir di sini kita pilih ya sesuai dengan nilai dari ijazah teman-teman. Nah, mumtaz, jayidan, jayid, makbul, ya, jayidan misalkan. Kemudian tarikh takharruj, tanggal teman-teman lulus dari SMA-nya atau dari pondoknya. Takhusus, di sini teman-teman pilih takhusus ya karena saya dari pondok dari basic agama jadi pilih yang syar'i atau adabi. Kemudian modalnya rata-rata Jidan tuh biasanya 80 irsal. Kemudian setelah kita mengisi kualifikasi kita, kita diminta untuk mengisi al-ihtimamat wal hiwayat, hobi kita. Ad-dirosah, insyaallah ya. Kemudian al-amal atau tawiyah ini eh, apa namanya? Teman-teman apakah pernah menjadi relawan di Indonesia? Ya, kalau pernah di sini diisi misalkan teman-teman pernah jadi imam masjid ya. Tulis saja di sini imamul masjid. Kalau sudah semuanya ya, tinggal pilih hifdz wastimror. Setelahnya kita diminta untuk mengisi data bahasa yang kita kuasai. Nah, ijadatul lughatil arabiyyah kita pilih na'am ya. Na'am di sini uh, untuk kitabahnya tawasitoh ya atau mutaqaddim di tingkat lanjut. Mutaqaddim tingkat lanjut, qiraahnya, ya, muadasahnya ya. Jadi saya asumsikan teman-teman sudah pada ekspertis semua ya. Nah, kemudian hal tujidu lugha ukhra, apakah kamu menguasai bahasa yang lain ya? Kalau iya berarti pilih yang na'am ya. Nah, selanjutnya kita diminta untuk mengisi data bahasa yang kita kuasai. Lugha ukhra kita pilih misalkan Injiliziyah. Nah, teman-teman kalau pilih bahasa Inggris nanti di di kolom berkas yang diupload itu nanti akan diminta mengisi sertifikat ya. Kemudian kita juga bisa menambahkan bahasa yang lain lagi. Tentunya eh,
Kita pilih bahasa Indonesia juga ya, karena kita orang Indo. Oh iya, karena bahasa Indonesia adalah bahasa ibu kita, jadi ini tinggal kita centang saja. Setelah itu pilih yang irsal. Nah, teman-teman bisa tambahkan lagi bahasa-bahasa yang teman-teman kuasai ya. Setelah semuanya terisi, dicek lagi. Setelah itu pilih hifdz wastimror. Nah, kemudian di langkah yang kelima, nah ini langkah yang krusial ya. Kita diminta untuk mengisi atau menambahkan universitas yang kita minati. Ya. Yumkinuka ikhtiyar salah satu kulliyat ke Hadin Aqsa. Yumkinuka takdim ala dirasah al-madfu'ah fi hal rafdi qabuli talabi dirasah allati laha nisbatu da'am. Nah, di sini teman-teman bisa memilih tiga kuliah. Tiga kuliah. Kemudian teman-teman juga bisa meminta, kalau misalkan teman-teman tidak diterima di tiga kuliah yang sudah kita pilih, ya teman-teman bisa berkemungkinan untuk diterima tapi berbayar. Ya, itu kalau kita mencentang yang ini. Ya. Tapi kalau ini tidak kita centang, ya berarti nanti kalau misalkan teman-teman ketolak di ketiga universitas yang kita pilih, ya maka ya sudah teman-teman tertolak begitu saja. Nah ini karena saya asumsikan teman-teman semuanya berharap beasiswa ya. Ya, jadi ini tidak saya centang. Kemudian kita tinggal pilih Ismul Jamiah. Biasanya Jamiah Islamiyah ya yang menjadi favorit ya. Jamiah Islamiyah mana? Nah, ini Al-Jamiah. Nah, ini Al-Jamiah Al-Islamiyah yang ada di Madinah. Nah, ini ternyata yang tersedia hanya kuliah syariah ya. Tapi kalau untuk Jamiah Islamiyah ya, nanti kalau keterima nanti dites lagi. Apakah nanti masuk ke ma'had atau jenjang apa namanya bahasa atau masuk ke syariah atau masuk ke dakwah atau eh, apa namanya lughah. Nah, setelah kita pilih tinggal kita irsal. Kemudian kita pilih tambahkan lagi ya. Teman-teman manfaatkan kesempatan ini ya. Kalau disuruh pilih tiga ya kita pilih tiga. Ya. Jangan cuma pilih satu. Kemarin ada yang mengeluh ke saya, dia cuma milih Jamiah Islamiyah karena dia sangat pengen ke Jamiah Islamiyah. Ya. Tapi ternyata tertolak. Itu bisa menjadi pelajaran ya buat teman-teman semuanya. Ya. Bahwasanya Jamiah Islamiyah itu sangat banyak sekali pesaingnya. Jadi jangan hanya berfokus ke Jamiah Islamiyah. Ya. Walaupun teman-teman sangat ngebet untuk daftar di situ. Ya, teman-teman bisa pilih yang lain, misalkan Jamiatul Malik Suud atau Jamiatul Imam Muhammad bin Suud ini juga bagus ya. Eh, juga biar dekat misalkan sama ibu kota. Ya. Kemudian pilih apa namanya di sini kuliahnya. Apakah bisa nambah lagi? Bisa nggak ya? Ternyata masih bisa ya. Coba dulu ya. Jamiah. Misalkan teman-teman pengen daerah yang dingin, pilih yang Taif. Nah, oh ternyata kita bisa pilih 5 sekaligus teman-teman ya. Nah, tadi itu yumkinuka ikhtiar salah satu lihat itu ternyata fakultasnya ya, bukan universitasnya. Nah, kalau universitas kita bisa pilih 5 sekaligus. Ya, jadi kita maksimalkan ya. Karena kalau cuma pilih Madinah saja ya, itu kemungkinan ya
keterimanya sangat kecil sekali karena banyaknya persaingan. Kemudian di sini kita diminta untuk mengisi natijah ikhtibarul lughah al-arabiyah. Nah, ini karena kita tadi milih fakultas bahasa ya. Kita diminta untuk mengisi nilai bahasa kita. Hal turidu itaha bayanatika li baqiyatil jami'at fi halah lam yatim qabulika bi jami'il jami'at. Nah, ini juga ada pilihan. Apakah kamu ingin memberikan data-datamu ke universitas yang lainnya kalau kamu tidak diterima di seluruh jamiah yang kamu pilih? Kita pilih naam aja ya. Kemungkinan kita diterima di jamiah lain misalkan ya, di jamiah yang tidak kita pilih. Nah, setelah semuanya terisi sesuai dengan minat kita pilih hifdz wastimror. Nah, ini saya sudah upload sebelumnya ya. Nah, teman-teman tadi sudah saya peringatkan untuk menyiapkan berkas-berkasnya. Ya, di sini kita diminta disuruh mengisi syahadatul milad dan seterusnya. Tinggal kita irfaqul mustanadat. Kita pilih klik yang ini, kemudian setelah itu kita pilih tahdid malafat. Setelah itu teman-teman bisa langsung pilih semuanya, Ctrl A. Ya, teman-teman pilih semuanya, teman-teman bisa mengupload PDF atau JPG atau PNG terserah teman-teman. Yang penting terbaca dengan jelas dan tidak gelap dokumennya ya. Setelah itu teman-teman bisa pilih open ya. Nah, di sini tinggal kita sesuaikan saja dengan kategorinya. Kayak misalkan ini akte terjemah. Kemudian kita tentukan di sini syahadatul milad mutarjamah ila lugha al arabiyah dan seterusnya. Nah, karena ini sudah saya isi sebelumnya, jadi saya coba ilgha aja. Pengisian ini sangat penting ya, teman-teman tidak boleh salah ya. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah selesai mengisi, harap dicek lagi. Nah, kalau sudah sesuai semua, ya kita baca bismillah, kemudian hifdz wastimror. Nah, langkah terakhir ya itu adalah mengecek lagi data-data yang sudah kita isi ya. Nah, dicek lagi apakah ada yang salah. Nah, teman-teman bisa langsung klik irsal ya. Kalau sudah dicek semuanya ya. Jadi kalau teman-teman masih ragu, pilih yang hifdz aja. Mungkin teman-teman bisa melengkapi berkasnya di lain waktu ya. Jadi uh, kalau teman-teman sudah yakin ya, itu baru pilih yang irsal. Tapi kalau teman-teman masih ragu, pilih yang hifdz dulu. Karena kalau sudah pilih yang irsal, teman-teman sudah nggak bisa ngedit lagi berkas-berkasnya atau data-datanya. Nah, setelah pilih irsal, langkah selanjutnya itu adalah kita menunggu dan berdoa. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala melancarkan jalan kita, memilihkan kepada kita yang terbaik. Dan nanti teman-teman nggak usah selalu kepikiran ngecek email terus apakah sudah diterima atau belum ya, karena penerimanya itu lama, bisa setahun, bisa 2 tahun ya. Mungkin nanti kalau sudah dengar kabar rame tentang penerimaan, nanti baru teman-teman bisa cek emailnya. Tapi kalau belum rame tentang penerimaan, ya itu teman-teman santai aja, lanjutkan aktivitas teman-teman. Ya, teman-teman yang punya aktivitas ngajar, ya silahkan ngajar, dilanjutkan ngajarnya. Teman-teman yang kuliah lagi di Indonesia, ya silahkan kuliah lagi di Indonesia. Ya, yang penting tetap belajar ya. Teman-teman yang kerja atau jualan, ya silahkan jualan. Ya, jangan sampai
karena kita menunggu kabar penerimaan ini, kita jadi kepikiran, kemudian apa namanya, kita tidak fokus dengan kegiatan kita yang ada di Indonesia. Baik teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Kalau ada pertanyaan jangan lupa tulis saja di komentar. Nah, insya Allah kalau bisa kami jawab. Ya. Kalau misalkan kami nggak ada jawaban, bisa ditanyakan ke PPMI Saudi. Ya. Baik, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.